warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Dan sebelum kita berlanjut ke pembelajaran 4, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membuat peta pikiran dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar. 2. Dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan watak tokoh dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual dengan tepat. Ayo perhatikan gambar ini ya. Tahukah kamu benda apakah ini? Benda ini dibuat oleh manusia di bumi. Benda ini diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Apa yang terjadi dengan benda-benda ini? Untuk apa saja benda-benda ini dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkan dari bumi? Kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made. Aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat. Kata ayah, berkat satelit, kini semua informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang dulu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul keras-keras. Sekarang aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Iya, ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama. Sekarang, semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya, jika ada tetangga yang sakit atau perlu bantuan, biasanya Pak RT memberitahu warga lewat telepon atau pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Itukah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern? Serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern. Ayah belum sempat menceritakannya kepadaku. Tahukah kamu, Made? Aha, aku tahu itu. Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Pergi ke perpustakaan yuk. Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa meminta bantuan pustakawan di sana untuk membantu kita. Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan dialog tadi, sekarang silakan kalian baca artikel ini ya.
Dan setelah kalian membaca informasi tadi, saatnya kalian menyiapkan buku tugas. Tugas 1, dengan menggunakan bacaan di atas dan juga menggunakan sumber informasi lainnya yang sesuai, buatlah sebuah peta pikiran. Peta pikiranmu sebaiknya memuat beberapa hal berikut ini. Nah, perhatikan di sini ada dampak modernisasi terhadap masyarakat. Kalian tulis dampak negatif dan dampak positifnya ya. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari perkumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihatnya dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah itu. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pemuda tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan silahkan kalian siapkan buku tugasnya. Pertanyaannya, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut? Silahkan dikerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.